Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, kesulitan seringkali membuat manusia merasa sendirian, merasa tidak dipahami, merasa ditinggalkan. Padahal, tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa pengawasan Allah. Video ini bukan untuk menghakimi rasa lelahmu, bukan pula untuk menyuruhmu kuat secara paksa. Video ini adalah pengingat lembut bahwa setiap kesulitan yang Allah izinkan hadir selalu membawa hadiah yang tersembunyi. Mari kita pahami satu persatu. Kesulitan akan membuatmu tangguh menghadapi ujian hidup. Kesulitan tidak pernah datang sebagai tamu yang ramah. Ia hadir tanpa permisi, membawa rasa sakit, ketakutan, dan kebingungan. Namun di balik wajahnya yang keras, kesulitan menyimpan peran penting dalam membentuk ketangguhan hidup seseorang. Allah tidak menciptakan ujian untuk menjatuhkan hambanya. Setiap kesulitan yang Allah izinkan hadir adalah alat pembentuk jiwa. Alat yang mungkin menyakitkan, tetapi sangat dibutuhkan agar iman tidak rapuh. Tanpa kesulitan, manusia mudah merasa aman palsu, merasa kuat, padahal belum pernah diuji. Kesulitan membuka tabir kelemahan, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memperkuat. Setiap kali kamu berhasil bertahan dari satu kesulitan, sesungguhnya kamu sedang menambah lapisan kekuatan dalam dirimu. Lapisan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati. Ketangguhan tidak muncul dalam satu malam. Ia dibangun dari proses panjang yang penuh jatuh bangun. Dari kegagalan yang diterima dengan sabar, dari kekecewaan yang dipeluk dengan doa. Allah sedang melatihmu agar tidak mudah hancur oleh tekanan hidup. Agar ketika masalah datang bertubi-tubi, kamu tidak langsung runtuh dan kehilangan arah. Kesulitan mengajarkanmu bahwa hidup tidak selalu memberi pilihan yang mudah. Namun ia juga mengajarkan bahwa selalu ada cara untuk bertahan selama kamu bersandar kepada Allah. Ketika kamu pernah berada di titik terendah dan tetap bisa bangkit, maka ujian berikutnya tidak lagi terasa menakutkan. Bukan karena ujian itu lebih ringan, tetapi karena hatimu lebih kuat. Allah menanamkan keberanian melalui pengalaman pahit. Keberanian untuk menghadapi hari esok tanpa terlalu takut. Keberanian untuk melangkah meski belum tahu hasilnya. Kesulitan melatih ketahanan emosional. Kamu belajar mengelola rasa sedih, kecewa, dan marah tanpa harus meluapkannya dengan cara yang merusak. Ketangguhan juga berarti mampu menerima bahwa hidup tidak selalu adil menurut ukuran manusia, namun selalu adil menurut hikmah Allah. Kesulitan membentuk kedewasaan dalam menyikapi hidup. Kamu tidak lagi mudah mengeluh, tidak mudah iri, dan tidak mudah menyalahkan keadaan. Allah sedang mengajarimu untuk tidak bergantung sepenuhnya pada pujian atau pengakuan manusia. Karena ketika kamu jatuh, hanya Allah yang benar-benar tahu seberapa keras kamu berjuang. Ketangguhan yang lahir dari kesulitan bukan untuk menjadikanmu keras dan dingin. Justru sebaliknya, ia melahirkan empati. Kamu menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Orang yang pernah diuji biasanya lebih memahami luka sesama, lebih mampu menguatkan tanpa menghakimi, lebih mampu hadir tanpa banyak kata. Allah sedang mempersiapkanmu menjadi pribadi yang mampu menenangkan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kesulitan mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah tidak pernah jatuh, melainkan selalu bangkit dengan iman yang utuh. Di titik tertentu, kamu akan menyadari bahwa ujian-ujian masa lalu telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih tangguh dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu mungkin masih merasa lelah hari ini. Namun ketahuilah, kelelahan ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu sedang ditempa. Allah sedang membangun ketangguhan dalam dirimu, sedikit demi sedikit. Dan suatu hari nanti, ketika ujian hidup datang lagi, kamu akan menghadapinya dengan hati yang lebih tenang dan keyakinan yang lebih kuat. Kesulitan bukan untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membentukmu, menjadikanmu pribadi yang sanggup berjalan lebih jauh, menghadapi hidup dengan iman, sabar, dan kepercayaan penuh kepada Allah. Kesulitan adalah tanda Allah memperhatikanmu. Kesulitan seringkali kita pahami sebagai tanda kegagalan, seolah hidup sedang berjalan ke arah yang salah. Padahal, dalam pandangan iman, tidak semua kesulitan berarti penolakan dari Allah. Justru seringkali kesulitan adalah isyarat paling halus bahwa Allah sedang memperhatikanmu dengan sangat serius. Allah tidak membiarkan hambanya berjalan tanpa arah. Ketika hidup terasa berat, itu bukan karena Allah lupa, melainkan karena Allah sedang menuntun dengan cara yang tidak selalu nyaman bagi hati manusia. Jalan ini memang terasa sempit, tapi justru di sanalah iman dibentuk. Tidak semua orang diberi ujian yang berat, sebab tidak semua orang sedang disiapkan untuk kedewasaan jiwa yang lebih tinggi. Kesulitan bukan diberikan kepada orang yang lemah, melainkan kepada mereka yang Allah tahu mampu bertahan
meski dengan tangisan dan doa yang panjang. Saat hidup terasa lapang, manusia sering lalai. Doa menjadi singkat, ibadah terasa ringan tapi hampa. Namun ketika kesulitan datang, hati tiba-tiba menjadi jujur. Doa tidak lagi dibacakan, melainkan dipanjatkan dari kedalaman luka. Kesulitan memaksa manusia berhenti mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Semua rencana yang disusun dengan rapi bisa runtuh dalam sekejap. Dan di saat itulah manusia menyadari betapa rapuhnya dirinya tanpa pertolongan Allah. Allah ingin hatimu kembali kepadanya, bukan sekadar tubuhmu yang sibuk beribadah. Kesulitan adalah cara Allah menarik kembali perhatian hambanya yang mulai terlalu sibuk dengan dunia. Ketika semua pintu terasa tertutup, satu-satunya tempat mengadu hanyalah Allah. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah pendidikan iman yang paling mahal. Karena hanya melalui keterdesakan manusia belajar berserah dengan sungguh-sungguh. Kesulitan juga mengajarkan keikhlasan yang tidak bisa dipelajari dari kenyamanan. Ikhlas menerima takdir, ikhlas berjalan meski tidak paham ujungnya, ikhlas berdoa tanpa tahu kapan dikabulkan. Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan pada manusia, dari harapan yang berlebihan kepada makhluk, dari keyakinan palsu bahwa kebahagiaan bisa datang dari selainnya. Banyak orang tampak bahagia di luar, tapi hatinya kosong. Sementara orang yang diuji mungkin terlihat lemah, tapi hatinya sedang diisi dengan iman yang hidup. Kesulitan membuatmu sadar bahwa hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, melainkan tentang mempercayakan segalanya kepada Allah. Dan kepercayaan ini adalah bentuk iman yang paling murni. Allah tidak pernah berniat menyakitimu, tapi terkadang Allah harus mengguncang agar hatimu terbangun. Karena jika tidak diguncang, manusia akan terus terlelap dalam kelalaian. Setiap air mata yang jatuh karena kesulitan tidak pernah sia-sia. Allah melihatnya, mencatatnya, dan menjadikannya saksi bahwa kamu tidak menyerah kepada putus asa. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan buru-buru berprasangka buruk kepada Allah. Bisa jadi, justru saat inilah Allah sedang paling dekat, sedang paling memperhatikan, dan sedang paling serius membentuk masa depan imanmu. Kesulitan bukan akhir dari segalanya. Ia hanyalah pintu awal menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Dan kedekatan itu adalah hadiah yang tidak dimiliki oleh semua orang. Kesulitan adalah jalan pembersihan hati. Hati manusia tidak pernah benar-benar diam. Ia terus bergerak, mencintai, berharap, dan bergantung. Tanpa disadari, banyak cinta dan harapan itu menempel pada hal-hal yang fana. Kesulitan datang bukan sekadar sebagai ujian, melainkan sebagai cara Allah membersihkan hati dari keterikatan yang berlebihan. Seringkali kita merasa hati kita baik-baik saja, sampai Allah mengguncang hidup kita. Saat itulah kita baru sadar betapa banyak sandaran yang ternyata rapuh, betapa banyak harapan yang ternyata tidak mampu menopang jiwa. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Dia tahu ada cinta dunia yang mulai mengeras, ada kelekatan pada manusia yang terlalu dalam, ada harapan yang seharusnya ditujukan kepada Allah, namun justru diberikan kepada makhluk. Maka Allah datangkan kesulitan, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melepaskan. Melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya berat berjalan menujunya. Proses pembersihan hati memang menyakitkan, seperti luka yang dibersihkan. Perihnya terasa sampai ke dalam. Namun jika tidak dibersihkan, luka itu justru akan membusuk dan merusak seluruh tubuh iman. Kesulitan memaksa manusia jujur kepada dirinya sendiri, tentang siapa yang benar-benar ia butuhkan, tentang apa yang sebenarnya ia kejar selama ini, tentang betapa lemahnya ia tanpa pertolongan Allah. Dalam kesempitan, topeng-topeng jatuh dengan sendirinya. Ambisi yang berlebihan mulai pudar. Keinginan untuk dipuji manusia mulai kehilangan maknanya. Yang tersisa hanyalah kebutuhan untuk diselamatkan. Inilah saat di mana hati mulai dibentuk ulang. Allah membersihkan prasangka buruk, menggantinya dengan husnuzon. Allah mengikis kesombongan halus, menggantinya dengan kerendahan hati. Kesulitan juga membersihkan niat. Banyak amal yang sebelumnya tercampur dengan harapan dunia, kini menjadi lebih tulus. Karena ketika dunia terasa menjauh, yang tersisa hanyalah Allah. Hati yang pernah sombong karena merasa mampu, kini belajar bersujud dengan penuh kebutuhan. Bukan karena ingin dilihat, tapi karena tidak tahu harus mengadu kepada siapa lagi. Allah sedang mengosongkan hatimu dari yang palsu, agar dia bisa mengisinya dengan yang hakiki. Dan proses pengosongan ini memang tidak pernah nyaman. Kadang Allah mengambil sesuatu yang sangat kita cintai, agar kita sadar bahwa cinta sejati seharusnya tidak membuat kita lupa kepadanya. Bukan karena Allah kejam, tapi karena Allah Maha Penyayang. Hati yang telah dibersihkan akan lebih peka, lebih lembut,
lebih mudah menangis saat berdoa, lebih mudah bersyukur meski dalam keterbatasan. Kesulitan mengajarkanmu bahwa kehilangan bukan selalu hukuman. Terkadang ia adalah cara Allah menyelamatkanmu dari keterikatan yang salah arah. Dan ketika hati mulai bersih, kamu akan merasakan sesuatu yang baru. Bukan hilangnya masalah, tetapi hadirnya ketenangan. Ketenangan karena hatimu tidak lagi penuh oleh dunia, melainkan dipenuhi oleh kehadiran Allah. Kesulitan ini bukan akhir, ia adalah proses pembersihan hati, agar kamu siap menerima karunia yang lebih besar. Karunia berupa hati yang hidup, jernih, dan dekat dengan Allah. Kesulitan adalah sekolah kesabaran. Kesabaran bukanlah sifat bawaan yang muncul dengan sendirinya. Ia tidak tumbuh di ruang yang nyaman. Kesabaran lahir di tempat-tempat sempit, di waktu-waktu panjang yang penuh ketidakpastian, dan di hati yang terus diuji antara bertahan atau menyerah. Banyak orang mengira sabar itu mudah selama belum diuji. Ketika hidup masih berjalan sesuai rencana, sabar hanya sebatas kata. Namun saat rencana runtuh satu persatu, barulah kesabaran berubah menjadi perjuangan batin yang nyata. Allah tidak mengajarkan kesabaran lewat nasihat panjang, tetapi lewat pengalaman hidup, lewat penantian yang melelahkan, lewat doa yang terasa menggantung di langit, lewat harapan yang belum juga berlabuh. Kesulitan datang untuk membuka potensi sabar yang tersembunyi dalam dirimu. Potensi yang bahkan mungkin tidak pernah kamu sadari ada. Allah mengetahui bahwa hatimu lebih kuat daripada yang kamu kira. Dalam kesabaran, Allah melatihmu untuk tetap berjalan meski arah belum jelas, untuk tetap percaya meski jawaban belum datang, untuk tetap berdoa meski hasil belum terlihat. Sabar bukan berarti tidak merasa sakit. Sabar adalah tetap memilih iman meski hati terluka, tetap memilih taat meski jiwa lelah, tetap memilih husnuzan meski keadaan seolah tidak berpihak. Banyak air mata yang jatuh dalam proses ini, banyak malam yang terasa sunyi dan panjang. Namun justru di saat itulah Allah paling dekat, mendengar setiap keluhan yang tak sanggup terucap. Kesabaran membentuk kedewasaan iman. Iman yang tidak lagi reaktif terhadap keadaan. Iman yang tidak mudah goyah hanya karena satu kegagalan atau satu kehilangan. Allah sedang mengajarkanmu untuk menunggu tanpa gelisah, untuk menerima tanpa putus asa, untuk berharap tanpa memaksa. Dalam sekolah kesabaran ini, kamu belajar bahwa tidak semua hal harus segera dimengerti. Tidak semua luka harus segera sembuh. Ada waktu-waktu tertentu yang hanya bisa dilewati dengan percaya. Kesabaran mengikis keinginan untuk mengontrol segalanya. Mengajarkan bahwa ada perkara-perkara yang memang harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Saat kamu mampu bersabar, bukan berarti masalah langsung hilang. Namun, hatimu berubah, cara pandangmu berubah, responmu terhadap hidup menjadi lebih tenang. Kesulitan yang dulu terasa menghimpit, kini berubah menjadi guru. Guru yang mengajarkan makna bertahan tanpa membenci takdir. Guru yang mengajarkan cara kuat tanpa kehilangan kelembutan hati. Allah mencintai hamba yang bersabar. Bukan karena mereka tidak pernah jatuh, tetapi karena mereka selalu bangkit dengan iman. Karena mereka memilih bertahan tanpa menyalahkan Allah. Kesabaran juga melahirkan harapan yang lebih murni. Harapan yang tidak lagi bergantung pada hasil dunia, tetapi pada ridha Allah. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa sabar bukan menunggu akhir kesulitan, melainkan berjalan bersama Allah di tengah kesulitan itu sendiri. Dan ketika pelajaran kesabaran ini tertanam kuat, kamu akan menyadari satu hal, bahwa dirimu telah tumbuh, bahwa hatimu telah ditempa, bahwa imanmu telah naik ke tingkat yang lebih matang. Kesulitan yang dulu kamu takutkan, kini menjadi bagian dari perjalanan yang membentukmu, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan. Sekolah kesabaran ini mungkin terasa berat, tetapi kelulusannya adalah hadiah yang sangat besar. Hati yang tenang, iman yang stabil, dan jiwa yang tidak mudah goyah oleh perubahan dunia. Kesulitan adalah jalan menuju ketenangan sejati. Banyak orang mengejar ketenangan dengan cara yang keliru. Mereka mengira ketenangan akan datang ketika masalah selesai, ketika keinginan terpenuhi, atau ketika hidup akhirnya berjalan sesuai rencana. Padahal ketenangan sejati tidak menunggu keadaan menjadi sempurna. Allah tidak selalu menghilangkan masalah untuk menenangkan hambanya. Terkadang, Allah menenangkan hati agar mampu hidup berdampingan dengan masalah tanpa kehilangan iman. Kesulitan justru menjadi pintu masuk menuju ketenangan yang lebih dalam. Karena di sanalah manusia berhenti berlari mengejar dunia dan mulai duduk diam bersama hatinya sendiri. Saat kesulitan datang, semua suara dunia perlahan meredup. Ambisi, gengsi, dan kebisingan keinginan mulai kehilangan daya tariknya. Yang tersisa hanyalah kebutuhan akan ketenangan batin. Allah mengajak hambanya untuk kembali ke dalam, untuk menyadari bahwa ketenangan tidak diciptakan oleh keadaan luar,
tetapi ditanamkan di dalam hati yang berserah. Ketenangan sejati bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hati yang tidak lagi panik menghadapi masalah. Hati yang percaya bahwa apapun yang terjadi sedang berada dalam pengawasan Allah. Kesulitan mengajarkan seni berserah yang paling halus. Berserah bukan menyerah. Berserah adalah meletakkan kepercayaan penuh pada Allah. Setelah ikhtiar dilakukan dengan sungguh-sungguh, di titik ini manusia berhenti melawan takdir dengan amarah. Ia mulai menerimanya dengan lapang, bukan karena tak ada rasa sakit, tetapi karena ada keyakinan. Allah menghadiahkan ketenangan kepada hati yang mau percaya. Percaya bahwa tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Percaya bahwa setiap kesulitan memiliki tujuan yang baik. Meski belum dipahami, ketenangan yang lahir dari kesulitan tidak bersifat rapuh. Ia tidak mudah runtuh hanya karena keadaan berubah. Karena sumbernya bukan dunia, melainkan iman. Dalam ketenangan ini, pikiran menjadi lebih jernih. Hati tidak lagi dipenuhi oleh ketakutan akan masa depan. Kekhawatiran perlahan digantikan oleh tawakal. Allah mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu dimengerti untuk bisa dijalani dengan tenang. Ada saatnya manusia cukup percaya, tanpa harus tahu semua jawabannya. Kesulitan juga mengajarkan manusia untuk berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Karena setiap jiwa memiliki jalur pertumbuhan yang berbeda. Saat hati mulai tenang, doa pun berubah. Tidak lagi dipenuhi tuntutan, tetapi dipenuhi pengharapan. Tidak lagi memaksa, tetapi menyerahkan. Ketenangan sejati membuatmu mampu tersenyum, meski luka belum sepenuhnya sembuh. Mampu bersyukur meski hidup belum sepenuhnya lapang. Allah menanamkan ketenangan ini sebagai bekal hidup, agar hambanya tidak mudah goyah oleh naik turunnya dunia. Agar hati tetap stabil di tengah perubahan. Kesulitan yang dulu terasa menakutkan, kini dipahami sebagai jalan sunyi, menuju ketenangan yang lebih dalam. Jalan yang tidak ramai, tetapi penuh makna. Dan ketika ketenangan ini telah menetap di hatimu, kamu akan sadar bahwa hadiah terbesar dari kesulitan bukanlah hilangnya masalah, melainkan hadirnya Allah yang terasa lebih dekat dari sebelumnya. Kesulitan adalah tanda Allah menyiapkan akhir yang indah. Tidak ada satupun kesulitan yang datang tanpa batas. Semua yang terasa berat hari ini tidak akan tinggal selamanya. Allah menetapkan setiap ujian dengan ukuran, waktu, dan tujuan yang penuh hikmah. Seringkali manusia hanya melihat bagian awal dari perjalanan, lalu merasa takut akan akhir yang belum terlihat. Padahal Allah sudah menyiapkan akhir yang jauh lebih indah daripada yang mampu dibayangkan. Kesulitan adalah bagian dari cara Allah menulis kisah hidup hambanya. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengarahkan. Bukan untuk mematahkan harapan, tetapi untuk memurnikannya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran. Tidak ada doa yang benar-benar hilang. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa nilai. Semua dicatat, semua diperhitungkan, dan semuanya akan kembali sebagai kebaikan. Di saat kesulitan, Allah sedang memindahkanmu dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Meski perpindahan itu terasa menyakitkan, namun tujuannya penuh rahmat. Allah sering menutup satu pintu agar hambanya berhenti memaksa masuk ke tempat yang tidak lagi baik baginya. Dan di saat yang sama, Allah membuka pintu lain yang belum pernah terpikirkan. Kesulitan mengajarkan manusia untuk tidak terlalu terpaut pada masa lalu. Mengajarkan untuk melangkah ke depan dengan iman, bukan dengan ketakutan. Di titik ini, hati mulai percaya bahwa takdir Allah selalu lebih lembut daripada prasangka manusia. Bahwa apa yang tertunda bukan berarti ditolak, dan apa yang diambil bukan berarti dihancurkan. Akhir yang indah tidak selalu berarti hidup tanpa masalah, tetapi hati yang mampu menerima hidup apa adanya dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Allah ingin hambanya keluar dari kesulitan, bukan hanya sebagai orang yang selamat, tetapi sebagai pribadi yang lebih matang, lebih lembut, dan lebih dekat dengannya. Kesulitan hari ini mungkin masih terasa berat, namun suatu saat kamu akan menoleh ke belakang dan memahami bahwa semua ini adalah bagian dari pertumbuhan imanmu. Allah sedang mengajarkanmu untuk tidak takut pada hari esok, karena siapapun yang menjaga hatimu hari ini, Dia pula yang akan menjaganya di masa depan. Ketika kamu benar-benar percaya kepada Allah, ketakutan akan masa depan perlahan sirna, digantikan oleh keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak akan berjalan sendirian. Kesulitan adalah jalan sunyi yang tidak semua orang mau lewati. Namun bagi mereka yang bertahan, jalan ini akan mengantarkan pada kedamaian yang lebih dalam. Allah tidak menjanjikan hidup yang selalu mudah, tetapi Dia menjanjikan pertolongan bagi mereka yang bersabar dan berserah. Maka, tetaplah bertahan, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, karena di balik setiap kesulitan yang kamu alami hari ini, Allah sedang menyiapkan akhir yang indah dengan caranya yang paling sempurna. Jika sampai di titik ini kamu masih bertahan menonton,
Itu artinya hatimu sedang berjuang, dan kamu tidak sendirian. Jika kamu sedang berada dalam masa sulit, atau pernah melewati ujian yang terasa berat, tuliskan ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu, ceritamu menjadi penguat bagi hati yang lain. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar setiap pengingat tentang iman, ketenangan, dan harapan bisa terus menemanimu di perjalanan hidup ini. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi, karena bisa jadi ada satu hati yang sedang lelah dan sangat membutuhkan penguatan hari ini. Semoga Allah menguatkan langkah kita semua, menenangkan hati kita, dan memudahkan setiap ujian hidup yang sedang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.